Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. www.moveonlineradio.com. Selamat sore untuk Anda yang mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com. Saya mau sapa juga Anda yang mendengarkan kita mungkin dari berbagai platform radio digital, mungkin dari Radio Box atau juga Radio Garden. Saya ucapkan untuk selamat sore untuk Anda semuanya di program pertama Move Radio dengan program Sapa Netizen. Program ini adalah program baru yang ada di Move Radio dan tamunya juga cukup baru untuk Anda yang bisa mendengarkan kita tentunya, yang juga nanti bakal bisa menyaksikan kita langsung dari channel YouTube moveonlineradio.com. Nah, kali ini kita akan coba berkenalan dengan tamu Sapa Netizen di Move Radio di edisi pertama. Kita akan berkenalan dulu dengan Bapak Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi. Saya ucapin mungkin saya bisa manggil aja Pak Agung kali, Pak Agung. Tepat sekali, silakan Mas Mo. Selamat datang di Sumatera Utara, Pak Agung. Terima kasih Mas Yaki. Radio Move Radio yang ada di Medan ini. Salam kenal dari saya Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi yang sudah 1 minggu lebih ini 10 hari kita menjabat sebagai Kapolda Riau. Kapolda Sumatera Utara. Iya. Kapolda Sumatera Utara. Saya rasa saya sudah mulai mengenal bagaimana kota Medan dan beberapa kota di sekitar Medan. Dan saya yakin kita akan bersama untuk waktu yang akan datang dan banyak hal yang nanti bisa kita diskusikan. Baik, Pak Imam, apa rasanya mungkin Anda sebelum datang ke Sumatera Utara tahu kalau Sumatera Utara ini terdapat 13 suku di provinsi ini dan memiliki keheterogenan beragama yang cukup sensitif sebenarnya di Sumatera Utara. Tapi saya tidak akan membicarakan itu dulu, Pak Imam. Saya akan bahas dulu 5 prioritas dari Kapolda Sumatera Utara dari Pak Imam tentunya. Saya bacakan dulu untuk Anda para pendengar. Kalau yang pertama adalah penanganan area publik yang aman dan nyaman ya. Yang prioritas kedua adalah narkotika musuh bersama. Prioritas ketiga adalah tim percepatan penanganan program prioritas pemerintah. Dan program yang keempat adalah penguatan sistem pembinaan internal Polda Sumatera Utara. Dan yang kelima adalah pemilu damai. Saya ke Pak Imam. Pak Imam, saya mohon penjelasannya untuk prioritas pada poin pertama, penanganan area publik yang aman dan nyaman. Kira-kira seperti apa ke depannya, Pak Imam? Ya, kita memiliki luas wilayah yang paling luas untuk provinsi di Sumatera ini. Jadi Sumatera Utara merupakan provinsi yang paling luas dan kita paham bahwa di wilayah yang luas ini kita mesti menata area publiknya terutama karena di sanalah tempat berinteraksi dari tadi keheterogenan kita. Benar. Suku bangsa maupun agama maupun yang lainnya yang tentu perlu kita kelola. Kita kadang-kadang melupakan bahwa di area publik itu area tempat kita berinteraksi, tempat kita mengekspresikan diri. Dan yang lebih penting adalah tempat kita kemudian bisa berusaha di banyak hal. Semua hal mesti harus melalui area publik. Dan kita harus menghargai area publik ini harus dikelola. Penghargaan kita pada area publik itu adalah tentu dengan penanganan yang baik. Area publik yang nyaman akan memberi ruang bagi berbagai lapisan masyarakat untuk bisa berekspresi. Dan yang lebih penting untuk kita ketahui, dengan area publik yang kita kelola dengan baik itu bisa membuat kita menjadi lebih efisien ya dalam hal ini. Kemudian bisa memberi ruang untuk bagaimana berbagai macam kegiatan usaha. Kita perlu memprioritaskan bagaimana produktivitas kita di tahun 2023 ini harus kita tingkatkan. Kita sudah 3 tahun lebih menjalani masa pandemi COVID dan kita harus move on di tahun 2023 ini dengan bagaimana kita bisa menggunakan area publik untuk tadi meningkatkan berbagai macam hal. Dan saya yakin kita dan setuju bahwa area publik ini area yang tentu harus kita kelola. Yang saya maksud kelola adalah keterlibatan semua pihak harus ada di sana. Bahwa kemudian polisi harus hadir di sana tentu sesuai dengan tugas fungsinya untuk menjaga agar area publik itu aman. Area publik di Medan, di Sumatera Utara itu selalu dikonotasikan sebagai area preman. Benar. Dan itu yang harus kita mulai tata. Sejatinya kenapa muncul preman dan bagaimana kita menangani preman, bagaimana perspektif kita tentang premanisme, kita mesti melihat bahwa ini tidak satu
satu arah saja atau satu perspektif aja. Kita harus bagaimana kita secara holistik melihatnya. Kita melihat bahwa premanisme yang kemudian berubah menjadi kejahatan jalanan itu mesti kita tangani dengan baik. Kepolisian akan menangani dengan satu model yang mungkin kami menawarkan satu model yang berbeda. Kita ingin menata area publik bersama dengan pemerintah daerah, dengan seluruh stakeholder dan masyarakat pengguna area publik untuk mulai sadar dulu. Kita harus sama persepsinya tentang kita harus bagaimana di area publik. Mengapa kalau kita pergi ke Singapura, kita kemudian menjadi sangat patuh dengan ketentuan dan yang aturan yang ada di sana. Ya, sebaliknya juga demikian. Mengapa orang-orang dari luar atau dari Singapura datang ke Medan, mereka menjadi tidak patuh seperti mereka waktu berada di negaranya. Ini satu kondisi yang tentu harus kita lihat dalam perspektif bahwa ada situasi di mana kita harus menciptakan menciptakan. Yang saya tawarkan adalah bagaimana kita mulai menciptakan dari alam bawah sadar. Bahwa kemudian persepsi kita tentang area publik yang boleh apa saja, boleh ngerokok sembarangan, boleh parkir sembarangan, boleh jualan apa saja sembarangan, kita mulai tata. Tata tentu tidak hanya dengan membuat aturan sebagaimana yang sudah ada aturan-aturannya, tapi juga menata kepada semua pengguna. Bahwa area publik harus kita kelola untuk saling menghormati, kita harus berempati pada satu dan yang lain. Maka kemudian bagaimana untuk menata itu, kita harus ngomong dengan guru-guru di sekolah untuk bagaimana cara kita mengajari anak-anak berempati. Itu yang kemudian cara kita menangani area publik dari tadi saya sebut mengelola alam bawah sadar kita. Kebiasaan-kebiasaan kita tentang hal yang buruk di area publik harus dihentikan. Dihentikan secara nyata, bukan hanya ditulis. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan menginjak rumput, tidak itu. Bukan cuma slogan aja gitu, bukan ya, slogan, Pak Imam. Bukan slogan. Tadi harus dieksekusi. Bahwa ada kemudian kita harus ada menyiapkan petugas-petugas yang mengawasi, Satpol PP kah, atau petugas yang Satpam kah, untuk mengingatkan bagi mereka yang melanggar, itu menjadi lebih penting. Bahwa penegakan hukum menjadi penting untuk kita tegakkan pada situasi yang tepat. Kita tidak menempatkan proses mengelola area publik itu dengan mengedepankan penegakan hukum, bukan. Tapi kembali tadi bagaimana alam bawah sadarnya kita kelola, bagaimana sistem yang bekerja di dalam area publik itu kita hidupkan, betul-betul bisa dirasakan bahwa ada orang yang menegur kita kalau kita kemudian merokok di taman namanya. Tidak harus petugas. Pak Imam, menarik sebenarnya ada sesuatu yang Anda menyentuh sebuah sensitivitas sebenarnya alam bawah sadar, membuat bahwasanya masyarakat itu harus sadar dulu nih dari dirinya sendiri. Kira-kira mungkin rangkuman dari yang Pak Imam katakan itu seperti itu mungkin ya. Pak Imam baru 1 minggu mungkin di Sumatera Utara. Saya searching, scroll itu sudah ada di beberapa media sebenarnya Pak Imam. Mungkin apakah Anda begitu yakin dengan cara yang lebih humanis, dengan cara yang lebih mengedepankan alam bawah sadar itu, Sumatera Utara dengan PR yang mungkin cukup banyak Anda juga sudah tahu ini bisa terselesaikan Pak Imam? Ya, banyak orang mengajari saya untuk saya merespon sesuai dengan bagaimana apa yang sudah ada selama ini di Medan, di Sumatera Utara. Bahwa mereka adalah orang-orang yang keras, orang-orang yang tidak mudah diberitahu, orang-orang yang kemudian brutal, orang-orang yang jahat dan sebagainya. Tapi saya ingin melihat bahwa itu adalah situasi yang kemudian harus kita urai. Tidak sekedar kita respon langsung. Kita harus identifikasi dulu. Ini sebenarnya mereka seperti itu karena satu masalah atau banyak masalah? Saya yakin banyak masalah ya Pak Imam ya. Ya, kalau banyak masalah tentu harus kita tata. Benar. Bahwa kemudian saya memilih untuk kita harus beradab. Beradab. Bagaimana pikiran dan tindakan kita itu sejalan. Itulah sejatinya orang beradab. Tidak berpura-pura, tidak banyak cakap atau becak di sini sebutannya. Banyak cakap ya. Atau ya banyak slogan. Kita harus menyentuh pada hal-hal yang sungguh-sungguh bisa kita lakukan. Yang tentu itu perlu dorongan,
perlu keterlibatan banyak orang. Maka Ya. saya sebutkan bahwa kita harus ada gelombang baru, ada new wave untuk bagaimana mewujudkan tadi yang pertama tentang area publik yang Area nyaman publik. dan aman. Baik, saya ajak Anda untuk yang mendengarkan kita di www.moveonlineradio.com, tapi nanti di segmen kedua. Di segmen kedua, saya akan beri kesempatan untuk Anda untuk bisa menyapa langsung Bapak Kapolda kita. Anda bisa bertanya tentunya, tapi ingat pertanyaan-pertanyaannya mungkin perlu Anda saring juga ya. Artinya pertanyaan ini juga memang berkenaan dengan seperti apa ke depannya Provinsi Sumatera Utara ini bisa menjadi lebih baik ya. Di 0878 5838 9016 itu line telepon. Anda bisa gunakan WA, Anda bisa juga gunakan itu untuk nanti bisa berinteraksi langsung dengan kita. Kita harus break karena kita harus kembali sesaat lagi tetap bersama kami dalam program Sapa Netizen. Karena sudah jam 16 lebih dari 49 menit masih di www.moveonlineradio.com. Saya masih bersama Bapak Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi. Pak Agung ya. Pak Agung, kalau tadi di awal saya cukup tertegun gitu mendengar Pak Agungnya bercerita mulai dari seperti apa pendekatan alam bawah sadar, bahwasanya manusia adalah manusia yang adalah berbeda dengan hewan seperti Bapak katakan tadi. Sign itu yang bisa dibaca adalah manusia, sehingga Anda mengambil alam bawah sadar itu menjadi target ternyata untuk di Sumatera Utara terutama Medan untuk bisa mengubah sesuatu tidak baik menjadi baik. New wave ini juga menjadi salah satu hal yang Anda bicarakan, new wave, gelombang baru yang Pak Agung ceritakan tadi. Saya mau masuk poin kedua. Apakah ada new wave juga untuk di 5 prioritas pada poin kedua, narkotika musuh bersama? Silakan Pak Agung. Ya, di area publik tadi yang kita bicarakan sebagai prioritas saya agar nyaman dan aman. Yang kemudian kita inginkan adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi kenapa area publik ini tidak aman. Benar. Banyak kejahatan jalanan muncul. Saya masuk dengan satu pendataan yang konkret untuk melihat dari sebagian besar, mayoritas di atas 80% penjahat pelaku kejahatan yang ditangkap polisi pengguna narkoba. Oke, setuju kalau untuk itu. Ya, yang lebih saya juga ingin sampaikan di sini, data dari BNP kita menyebutkan bahwa 3 juta pengguna narkoba itu ada di Sumut. 3 juta Pak, ya. Pak Agung, wow. Ada di Sumatera Penduduk Utara. kita hanya 15 juta sekian. Seperlimanya. Tentu kita menjadi berpikir seperti apa sejatinya. Betul. Saya beberapa hari ini untuk melihat kota Medan, mendengarkan dari berbagai pembicaraan, masukan kepada saya. Yang mengejutkan adalah pertanyaan kepada anak-anak di usia 15, 16 tahun. Pada satu pertanyaan yang disampaikan kepada mereka yaitu, apa yang Anda ketahui tentang sabu-sabu pada anak? Mereka menjawab dengan jelas terang bahwa sampaikan bahwa sabu-sabu itu mudah Pak dicari. Ya. Okay. Ini menambah pemikiran kita lagi bahwa kita punya masalah serius dengan narkoba. Yes, setuju. Di kampung-kampung di luar Medan, orang mengatakan untuk kita supaya produktivitas tinggi kita bisa pakai narkoba untuk menjadi obat kuat untuk para buruh tani, tukang dodos sawit dan sebagainya. Okay. Itu jawaban yang tidak tepat kalau mengatakan itu sebagai obat kuat. Benar sih. Ya. Tapi yang menarik bahwa mereka kemudian sudah gini, kondisinya para buruh sawit itu yang seminggu mungkin dia dapat gaji atau dapat penghasilan 1,5 juta sampai 2 juta. Mandornya sudah potong 500.000 sampai 1 juta untuk para bandar. Jadi ini kondisi yang tentu tidak kita harapkan, bahwa penghasilan para saudara-saudara kita di perkebunan separuh lebih itu diambil bandar narkoba. Saya baru tahu ini gitu. Ya, di kota ini ada sebutan yang saya tidak
Saya tidak berpikir seperti itu bahwa sebelumnya ada sebutan dengan paket hemat. Itu hampir semua kota ada punya istilah paket hemat. Pahe ya Pak ya. Pahe. Tapi di Medan ini ada paket jambak namanya. Oh ini paket baru? Paket baru nih. Ya. Kalau paket hemat 10.000 dapat ngisep 2 kali. Oke. Kalau paket jambak hanya 5.000 ngisep nggak boleh panjang-panjang sebelum sudah dijambak keluar. Ini serius ya Pak Agung ya? Iya, ini realita kita. Itu pakai jambak namanya. Paket jambak. Luar biasa istilah-istilah di penarkobaan ini juga ada pakai jambak juga ya Pak Agung ya. Iya. Terus gimana Pak? Realita kita yang harus kita hadapi bahwa ini sesuatu yang harus serius yang harus kita tangani. Iya benar. Untuk menangani narkoba di Sumatera Utara, saya paham jaringan ini sudah sangat kuat di masyarakat. Kami tidak bisa sendiri. Yes. Dan yang lebih penting bahwa satu jaringan bisa konsisten dan terus-menerus bisa mengendalikan peredaran narkoba, biasanya ada backing. Dan itu menjadi pertanyaan besar bagi kami kalau kemudian kita semua mengatakan, wah kami bukan backingnya Pak, kami bukan backingnya. Oke, nanti kita buktikan. Maka kemudian menjadi prioritas kami untuk penanganan narkoba. Polda Sumut akan mulai dari dalam. Kami akan bersihkan dari dalam. Kami akan memulai dari bagaimana memastikan tidak ada anggota yang terlibat. Dari situ dulu? Dari situ dulu. Oke. Langkahnya apa sudah? Seminggu ini saya sudah dapatkan 15 anggota pengguna narkoba. Dan saya akan bereskan itu. Tentu kami tidak berhenti di sini, karena kemudian di luar juga banyak. Yang kemudian berseliweran informasinya, tapi kita tentu harus mengeksekusi dengan bukti. Benar. Kita tidak dengan pendapat atau persepsi orang kemudian kita mengambil langkah, tidak, tapi dengan fakta dan bukti. Maka kemudian prioritas pertama kita membersihkan dari dalam sudah berjalan. Ini langkah-langkah internal sudah kita lakukan dan kita sudah menyampaikan bahwa saya sebutkan kalau Anda menggunakan narkoba di internal, saya sebutkan kalau Anda menggunakan narkoba, saya akan setrika Anda. Ini menjadi poin penting sebenarnya Pak Agung ketika Anda berkomitmen untuk membersihkan narkoba itu dari internal Polda sendiri. Sebelum kita keluar, internal dulu beres. Oke. Banyak tanggapan tentunya yang berseliweran untuk itu. Ya dari dalam sih biasanya kalau dia tahu nih sesuatu yang melanggar hukum dia pasti minggir. Oke. Tidak ada yang kontra, semua ingin menjalankan. Itu satu modal bagi kami bahwa kemudian dari dalam direspon dengan cukup baik. Oke. Dan kita harus membenahi mereka-mereka yang kemarin ketangkap pengguna akan saya bereskan itu. Dan kemudian yang kemudian kita harus lakukan keluar adalah menangani jaringan. Pak Agung, apakah Anda tahu kalau beberapa netizen menanggapin sesuatu hal yang positif sekali dengan Anda masuk menjadi Kapolda Sumatera Utara? Dan saya merasa sebenarnya itu terjadi saat saya talk show sekarang ini dengan Pak Agung, bahwasanya pendekatan yang Anda lakukan mungkin lebih humanis, lebih mencari sisi sensitivitasnya seperti apa, secara kemanusiaannya juga, dan menggandeng tangan banyak Forkominda tentunya. Anda tidak bisa bekerja sendiri. Banyak stakeholder atau juga pelaku-pelaku yang lain semuanya harus bergandeng tangan dengan Anda. Anda punya satu misi apa untuk bisa mengajak mereka semua untuk peduli? Sama seperti Anda mungkin Pak Agung. Ya, sebagian kita sebenarnya kurang informasi. Sehingga kita perlu men-share informasi-informasi kekinian kita tentang narkoba ini kepada semua pihak. Kepada orang-orang tua yang melihat anaknya sepertinya baik-baik saja, tapi kemudian di luar dia sebagai pengguna. Benar. Anak-anak kita yang jajannya cukup banyak, tapi sebenarnya duitnya habis untuk beli narkoba. Dan kita ingin membuka mata bahwa ini sesuatu realita yang harus kita hadapi. Bahwa ini bukan masalah yang harus kita bawa semuanya ke ranah hukum. Bahwa pada pengguna harus kita perbaiki. Kemarin kami bertemu dengan Forkominda untuk kita mendiskusikan masalah ini. Dan saya berikan data bagaimana negeri sebelah kita, Thailand, sukses menangani para pengguna narkoba. Oke.
Mereka menempatkan para pengguna narkoba untuk direhabilitasi di camp-camp militer. Polisi, militer itu adalah tempat untuk merehabilitasi masyarakat yang pengguna narkoba. Apakah mungkin kita mengarah ke sana, Pak Agung? Kami melihat bahwa itu sesuatu yang harus kita lihat, harus kita petakan dengan baik, karena di sana begitu suksesnya. Dapat dibayangkan bahwa di tahun 70-an ladang-ladang mereka di banyak tempat itu menanamnya marijuana. Benar. Ya. Dan kemudian hari ini mereka menanam sayur. Merubah marijuana menjadi menanam sayur, pasti proses transformasi. Luar biasa sih. Ya, dan semua pihak kemudian pasti bergerak di situ. Nah, inilah yang kita akan melihat Pak Gubernur dengan diskusi itu kemarin mengajak kita semua Forkominda untuk merumuskan bagaimana kita akan menangani tadi yang tercatat kita di catatan kita 3 juta. 3 juta tadi. Itu harus kita kelola seperti apa. Baik, Pak Agung, tugas Anda sebenarnya bukan hanya berbicara penanganan area publik saja, bukan juga hanya berbicara narkotika juga, tapi di poin ketiga adalah tim percepatan penanganan program prioritas pemerintah. Salah satunya adalah mempercepat transformasi ekonomi. Untuk berbicara masalah poin ketiga ini, apa sebenarnya ingin Anda realisasikan ke depannya, Pak Agung? Bahwa kita harus keluar dari zona nyaman yang semu. Zona nyaman yang semu. Ya, kita selama ini mungkin merasakan Medan baik-baik saja. Semuanya oke. Kalau kita lebih dalami, para pengusaha yang akan berinvestasi di Medan mengatakan pusing berinvestasi di Medan. Benar. Tapi kita mengatakan semua oke-oke saja. Aman-aman saja ya, sebagian orang bilang kita gitu. Kita katakan dari investor dari luar datang ke Medan, Pak, kami kalau 5 syarat ini saya penuhi, di Jakarta kami sudah bisa berusaha. Tapi kalau di Medan ada 10 syarat lainnya. Oke, yang tidak tertulis. yang tidak nampak. Tidak nampak. Itu yang membuat kita menjadi berada dalam zona nyaman yang semu. Sepertinya baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak. Yang kita ingin keluar dari situ. Kita harus berada pada zona baru di mana kita akan bawa kemajuan. Maka tagline Medan Maju menjadi penting untuk kita gelurakan. Bahwa maju itu bukan sekedar kondisinya menjadi lebih baik secara kasat mata, tapi maju yang benar-benar maju yang beradab, maju yang beri harapan baru, maju yang kita semua warga Medan dan warga Sumut punya harapan besar yang bisa kita raih di masa yang akan datang. Dan itu rasanya harus kita beri kesempatan, beri ruang, beri tempat yang jelas di mana harapan-harapan itu bisa diraih. Kita sudah punya kekuatan. Orang Medan, 8 etnis Batak itu semuanya adalah orang pekerja keras. Orang yang punya dedikasi tinggi. Orang yang sukses di banyak hal di Indonesia ini sudah bisa kita lihat bersama. Itu rasanya harus kita gelorakan bahwa kita harus seperti mereka. Dan kita harus bisa menggunakan pekerja keras, kebiasaan kita atau menjadi habit kita yang tidak mudah menyerah dan bekerja dengan sangat maksimum. Tentu itu yang harus kita arahkan. Energi itu harus kita arahkan untuk kemudian membawa bahwa kemudian kita meninggalkan kemalasan, kemudian kita meninggalkan hal-hal yang tadi yang kita berada berada di dalam area semu. Kita harus zona nyaman tadi. Harus keluar pada area yang sebenarnya dan kita maju ke sana. Maka ekonomi menjadi penting. Bahwa kemudian bagaimana kita membangun kemajuan ekonomi. Produktivitas tahun ini menjadi rencana kerja pemerintah untuk bagaimana meningkatkan produktivitas itu. Dan bagaimana kita ingin bertransformasi ke dalam ekonomi yang bisa diakses oleh semua orang. Itu saya rasa satu hal yang harus kita dorong. Karena dengan ekonomi yang baik, sejatinya kemudian kita akan, yang lain akan mengikuti. Saya setuju.
berbicara masalah ekonomi baik, tentunya semuanya akan bisa ditekan ya Pak Agung ya. Dan kriminalitas juga tentunya kalau ekonominya baik juga pasti jadi lebih baik, tidak akan terjadi lagi. Baik Pak Agung, kita harus break dulu di segmen kedua, nanti kita balik ke segmen ketiga. Untuk Anda yang mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com dalam program Sapa Netizen ini, silakan Anda yang mau bertanya di 087858389016, itu adalah line telepon yang Anda bisa langsung berinteraksi dengan kita, atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda langsung melalui pesan WhatsApp. Sapa Netizen akan kembali sesaat lagi. www.moveonlineradio.com, putar lagu paling populer. Kita masih di program Sapa Netizen. Saya masih bersama Pak Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi selaku Kapolda dari Sumatera Utara. Dan Pak Agung, saya masih mau berbicara di poin keempat ini. Saya ingin coba mengilustrasikan dulu ini kejadian yang ada di masyarakat ya Pak Agung ya. Saya mau tanya ke Pak Agung, mungkin ini harus butuh jawaban yang jujur. Seperti apa sebenarnya masyarakat ini percaya kepada pihak kepolisian? Karena sebenarnya di poin keempat yang ingin saya tanyakan dari 5 prioritas Anda adalah penguatan sistem pembinaan internal Polda Sumatera Utara. Dan titik poinnya adalah peningkatan kepuasan kerja personal dan peningkatan kinerja personal. Nah, saat ini kan sebenarnya kita tidak boleh tutup mata juga ya Pak Agung ya. Mungkin kepercayaan masyarakat butuh dibangun dan diambil lagi sebenarnya. Supaya masyarakat itu bisa kembali trust tentunya dengan hadirnya kepolisian di tengah masyarakat. Bagaimana pendapat Pak Agung? Ini problem mendasar yang sepertinya sulit untuk diurai. Tapi karena saya menjadi pimpinan di Polda Sumatera Utara ini, maka ini menjadi tugas saya. Caranya adalah begini. Masyarakat tidak percaya kepada kepolisian, tentu ada argumentasinya. Sebabnya. Ada sebabnya. Dan kita harus mengidentifikasi, mengurai apa yang menjadi penyebab itu. Ya. Yang utama adalah begini, bahwa kita harus ke depan menciptakan polisi yang profesional, yang secara struktural itu bisa tugas dia dari Kapolda sampai Kapolsek itu secara struktural menjadi polisi yang bekerja sesuai dengan job SOP, aturan, profesional. Tapi juga kita harus menciptakan polisi yang kultural. Yang kemudian polisi yang hidup di dalam kultur budaya masyarakat Sumatera Utara ini dan menjadi contoh. Bisa menjadi toladan bagi masyarakat, bisa menjadi panutan bagi masyarakat. Ini yang tidak semua polisi bisa mendapatkan ini. Oke. Dan itu bagi kami dalam rangka tadi membangun kepercayaan publik. Publik ini mudah sekali kita paham terganggu terkait dengan saya bisa trust nggak ya sama polisi. Iya, betul. Karena sebentar-bentar ada saja masalah. Ada saja. Saya rasa ini konsekuensi harus kita lihat bahwa polisi sebagai pejabat publik akan bertemu dengan permasalahan publik yang menggunung. Iya benar. Dan itu semua sejatinya tidak diamanatkan oleh undang-undang untuk kita menjadi pihak yang bertugas untuk menyelesaikan itu. Iya. Namun kemudian kita juga tidak bisa diam. Ketika kita sudah diberikan amanat secara jelas di dalam konstitusi kita bahwa polisi itu harus melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Dan yang lebih penting lagi, kita harus memelihara Kamtipmas dan menegakkan hukum. Satu tugas yang luar biasa. Yang sejatinya kemudian seperti kenapa polisi besar-besaran menggelorakan vaksinasi ketika kemarin kita COVID. Mengapa kita menggelorakan penanganan COVID sebagian rupa? Karena ini pandemi yang harus kita lawan. Dan kami adalah institusi yang secara struktural dan disiapkan untuk menghadapi kedaruratan. Nah itulah yang kemudian tentu saat ini kita menghadapi bagaimana trust publik ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Saya katakan seminggu ini kita bekerja dengan baik, kita tiba-tiba kita akan ambruk persepsinya karena perilaku satu orang. Yang bisa kita katakan oknum mungkin ya. Ya, Polda Sumatera Utara punya 20.253 personel. Saya katakan seminggu ini 20.253 personel bekerja baik.
di akhir minggu ada satu polisi yang buruk, runtuh semua kita. Hancur semuanya. Inilah hal yang tentu perlu kami urai untuk bagaimana supaya kita tidak menghadapi naik daunnya kepercayaan publik, Iya. naik turunnya maksudnya, Naik turunnya. kepercayaan publik kepada Polri. Caranya bagaimana? Mari kita memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Ya, tugas polisi yang tadi melindungi, mengayomi, melayani itu adalah melayani dan melindungi, mengayomi manusia. Maka kemudian kita harus mulai objektif untuk sejauh mana kita sudah melakukan itu dalam tugas-tugas ini. Iya. Maka kemudian kita perlu menata itu agar kemudian kita bisa berempati pada orang. Caranya gimana? Kami harus belajar empati itu dulu. Kalau kami tidak pernah tahu cara berempati, maka kita juga tidak bisa memberikan itu kepada yang lain, kepada masyarakat. Maka kami mulai menata bagaimana kepuasan kerja itu harus kita wujudkan. Karena di orang yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi, maka dia akan menjaga. Ini kepuasan yang benar loh. Banyak mungkin ada kepuasan palsu di tempat lain ya. Tapi saya ingin membangun kepuasan yang real. Real. Bagaimana dia bisa menghargai bajunya, dia menghargai profesinya, dia menghargai kesatuannya dalam semua hal. Kalau saya punya media sosial, maka saya harus, kalau saya media sosial ini adalah media sosial official, maka saya boleh lakukan apa saja. Maksudnya apa yang boleh saya lakukan di media sosial official saya. Rasanya kan tidak boleh kemudian saya mengumbar tentang operasi kepolisian. Benar. Saya harus menjaga bahwa saya akan menjadi petugas yang secara di media sosial ini saya adalah polisi. Oke. Tapi kalau kemudian saya memilih, saya juga ingin punya media sosial yang bukan Secara pribadi sebagai maksudnya? pribadi, Bukan sebagai silakan. Tapi jangan membawa bahwa Anda menjadi polisi di media sosial yang kemudian berbuat begini begitu, ingin mendapatkan engagement yang Betul. tinggi karena tugas Anda menjadi polisi. Anda nggak boleh. Baik, Pak Agung kita angkat dulu, ada netizen Ya, atau penelpon yang ingin bergabung bersama kita. Halo, selamat sore. Terputus? Ya, silakan. Masih bisa Anda pergunakan di 0878 5838 9016. Itu line telepon, Anda bisa pergunakan untuk telepon atau juga nanti bisa kirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp. Saya mau langsung ke prioritas kita yang kelima, Pak Agung, dan ini memang lagi tahun-tahunnya politik ya Pak Agung ya. Dan Sumatera Utara ini seperti memang harus diberikan pemahaman juga karena di pohon kelima ini ada prioritasnya ada pemilu damai. Pemilu damai dengan 3 poin: pengamanan tahapan kegiatan pemilu, cooling sistem Nusantara, juga ada penyiapan pengamanan hadapin ekskalasi gangguan. Seperti apa untuk yang poin kelima ini Pak Agus? Ya, kita tahun ini dan nanti sampai dengan tahun depan Ya. kita akan menghadapi tahapan pemilu yang tahun ini juga sudah berjalan. Sudah mulai. Penetapan DPT, kemudian persyaratan dari para Caleg-calegnya teliti dan sebagainya. Kita tahu bahwa ini adalah pesta kita, pesta rakyat yang ingin mendapatkan nantinya pimpinan negara, presiden dalam hal ini maupun pilihan-pilihan calon para legislatif yang dipilih, yang harapannya menjadi suara rakyat nantinya memberikannya di forum Jakarta. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa semua tahapan ini harus berjalan dengan baik. Ya. Semua tahapan harus kita jaga, harus kita kelola dengan baik. Maka kemudian di samping mengelola tahapannya, kita juga harus ambil langkah. Kita tidak bisa membiarkan proses ini berjalan begitu saja. Ya. Harus ada langkah-langkah untuk bisa membuat ini lebih cool, lebih cooling, lebih dingin. Maka cooling system harus kita lakukan. Kita harus menjaga supaya aturan-aturan terkait dengan pemilu ini dipatuhi. Di mana penyelenggara pemilu bisa bekerja dengan baik. Demikian juga para kontestannya juga bisa memulai dengan langkah-langkah untuk bagaimana dia mendapatkan suara dari masyarakat, dikenal oleh masyarakat dan sebagainya menurut aturan yang sudah ada.
Kita tidak boleh kemudian menata agar persepsi publik tentang jalannya pemilu itu harus murni. Iya. Murni berjalan, tidak melalui satu kondisi yang intimidasi ataupun pemaksaan pada hal-hal tertentu. Benar-benar damai. Benar-benar kita harus ciptakan yang damai. Oke. Ada penelpon yang masih ingin bergabung. Halo, selamat sore. Terputus lagi. Oke, silakan nanti Anda masih bisa pergunakan di 087858389016. Itu masih saya kasih waktu untuk Anda mungkin yang ingin bertanya. Tapi kali ini ada yang WhatsApp ke saya, Pak Agung, namanya Randy di Polonia, ingin bertanya kepada Bapak Kapolda, katanya selamat datang di Sumatera Utara. Bagaimana strategi dalam penanganan kriminal yang meningkat di Sumatera Utara? Seperti apa yang diketahui kalau begal dan juga geng motor itu kembali meresahkan masyarakat hingga memakan korban. Kalau ini sebenarnya sudah sempat dibahas tadi di poin pertama ya, Pak Agung. Tapi mungkin apa yang bisa membuat masyarakat yang bertanya ini bisa sedikit lega nih? Langsung pernyataan dari Pak Agung, silakan. Kondisinya dari waktu ke waktu terkait dengan kejahatan begal, datanya menurun, bahkan berapa hari nihil, tidak ada di Kota Medan. Tadi di Polonia ya Mbak Mas Randy di Polonia. Jadi kita melihat ada 3 hal terkait dengan kecemasan ini. Mereka yang menjadi korban begal pasti menjadi traumatik, menjadi cemas, dan hal-hal yang buruk yang dia lakukan. Iya. Yang kedua, sebenarnya muncul orang-orang yang karena kecemasan yang berlebihan. Kalau yang pertama tadi objektif karena dia betul-betul menjadi begal, menjadi korban. Menjadi korban maksudnya. Tapi yang kedua, ini karena tadi persepsi bahwa kita masyarakat orang ngomong banyak begal. Kemudian ketika mereka berjalan, di belakang ada motor 3 orang, dia katakan mau dibegal. Benar. Oh iya benar. Padahal itu orang saya yang mempunyai tujuan yang lain. Iya. Tapi karena jalan raya. Jadi mungkin karena terjadi was-was ya. Was-wasnya. Ini juga harus kita hormati dan kita harus juga beri layanan yang baik. Yang ketiga ini persoalan ini Pak. Kita lihat bahwa banyak kemudian para yang bergerak di bidang usaha, kadang-kadang kan kondisi naik turun ya. Oke. Ketika kondisi turun ditanya sama pemiliknya, gimana nih kok penjualannya menurun? Iya betul. Dia jawab, karena banyak begal. Padahal dia tidak pernah melihat betul gak begal itu mengkait-kaitkan sebenarnya karena perasaan was-was yang berlebihan tadi kali ya Pak Agung ya. Mari kita fokus di yang pertama, bahwa mereka yang menjadi korban begal harus di konseling. Itu sudah kita lakukan. Oke. Kita memberikan trauma healing pada mereka untuk mereka kembali bisa menjadi pulih. Dan itu yang kita lakukan. Termasuk kita juga melakukan profiling pada para begal. Yang tadi saya sampaikan, 80% mereka adalah pengguna narkoba. Rasanya kita harus menata tadi kita bicara narkoba. Tapi sisi lain yang umurnya di bawah belum dewasa itu mencapai angka 70% pelakunya. Dan itu kalau kita bicara dengan profiling dari asesor kita dari psikiater yang menangani mengatakan persoalannya bukan masalah kejahatan yang sadis itu. Mereka belum paham tentang tanggung jawab. Mereka ingin mengekspresikan diri. Baik. Jadi tentu ada kondisi yang kita harus sama-sama ketahui dan kita harus firm bahwa sekarang hari ini 24 mobil patroli kami bergerak di 24 kecamatan 24 jam dan kami bisa dihubungi di 110 call center kita 110 ya. Oke. Untuk menyampaikan keluhan, quick respon Pak Agung. Ya. Kami sudah mencoba kemarin di satu tempat kami telepon 110, kami tunggu 11 menit polisi datang. Oke. 11 menit. Nah mungkin ini informasi juga ya untuk masyarakat yang merasa terganggu atau butuh bantuan memang dari pihak kepolisian. 110 adalah layanan yang saat ini sangat quick respon bisa digunakan oleh masyarakat. Nah semoga Medan Maju ini bisa terwujud ya Pak Agung ya.
Pak Agung, waktu kita memang sudah nggak banyak. Kita sudah hampir 1 jam bicara di program Sapa Netizen ini di www.moveonlineradio.com. Saya pengen Anda memberikan rangkuman apa untuk para pendengar kita Sumatera Utara ini juga. Apa yang bisa membuat sebenarnya kan kerjanya bukan hanya dari pihak kepolisian saja sih Pak Agung. Masyarakat juga harus tahu. Seperti yang Pak Agung katakan tadi, rasa was-was yang ada di masyarakat ini kan sebenarnya perlu diselesaikan juga. Apa yang bisa Anda berikan sebagai closing statement untuk program Sapa Netizen kita? Silakan Pak Agung. Ya. Kepada masyarakat di Medan, Sumatera Utara dan dimanapun juga, bahwa kami Polri punya saluran 110 seperti yang tadi disampaikan. Ini saluran yang sangat baik untuk menyampaikan apa saja, dan tentu kita bisa manfaatkan ini terkait dengan bagaimana membangun komunikasi publik dengan kami. Saya berharap pengguna atau penelpon 110 janganlah yang prank, janganlah yang bercanda-candaan, karena ini untuk merespon hal-hal yang emergensi. Kemudian yang kedua, bahwa kami tidak bisa sendiri dalam hal ini. Tentu kami berharap bahwa kolaborasi kita bukan kolaborasi dalam slogan, tapi kolaborasi dalam tindakan. Dan saya yakin rekan-rekan semuanya bisa, kita ingin membuktikan, insya Allah tidak akan ada gambar saya di luar kantor polisi. Karena saya tidak ingin menjual program, tapi saya ingin berbuat, mengerjakan tugas-tugas kepolisian di lapangan, membantu rekan-rekan yang punya masalah. Dan mari kita bisa menyamakan frekuensi ini. Kalau kemudian ada hal yang masih kurang tepat, mungkin sampaikan saja ke 110, karena melalui 110 kami bisa mengaudit terkait dengan segala hal yang diperlukan oleh masyarakat. Itu kemudian dapat layanan, dapat respon seperti apa oleh kepolisian, dan itu akan memperbaiki kami untuk kami menyiapkan langkah-langkah selanjutnya di masa yang datang yang lebih baik. Kebersamaan ini tidak hanya dalam konteks diskusi, tapi bagaimana kita bertukar pikiran, bertukar ide, yang kemudian kita ingin mewujudkan bagaimana Medan Maju itu terwujud. Kemajuan yang sungguh-sungguh, bagaimana kemajuan peradaban yang kita harapkan, kita bisa mendorong itu ke sana. Dan yang utama lagi, bahwa hidup kita memiliki harapan baru, bahwa kemudian masyarakat Sumatera Utara ini, Pak Gubernur menyampaikan hari ini masyarakat kita hanya bisa mengisi kantongnya mereka 1,1 triliun dalam 1 hari, dalam 1 bulan. 1 bulan. Ya, ternyata sebenarnya potensinya kita punya 2,4 triliun. Jadi ada 1,3 triliun yang harus kita buka agar bisa masuk ke kantongnya masyarakat secara alamiah, secara normal. Karena kemudian kita masih harus punya tagline no service, no pay. No pay. Siapa yang bekerja keras, dia layak mendapatkan gaji yang lebih daripada yang duduk-duduk saja atau bekerja dengan malas-malas. Pak Agung, itu sebuah closing statement sangat menarik sebenarnya dari Anda. Saya harap sebenarnya sebuah new wave yang kita bicarakan tadi, sebuah persepsi alam bawah sadar bagi kita yang tinggal di Kota Medan dan Sumatera Utara ini bisa memberikan makna yang sama seperti apa yang Pak Agung katakan tadi. Ingat bahwasanya Anda juga tidak bisa berjalan sendiri tentunya. Masyarakat menjadi salah satu memiliki peran penting untuk mendukung ini semua. Pak Agung, terima kasih waktunya. Terima kasih juga untuk Anda semuanya mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com yang juga nanti menyaksikan kita langsung dari channel YouTube Move Radio Official. Terima kasih. Dan untuk semua yang terlibat pada hari ini, saya Zaki Yusuf dan ada produser acara Tegar Manatar Lauli, juga ada teknis lighting Arik Himuru dan juga ada floor director Ozi Tarigan. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.